Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Sehat semua ya? Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat sehat hari ini kita bisa maya walaupun tidak bertatap muka. Itu Bapak mengimbau pada anak-anak semua selama masa pandemi ini tolong patuhi protokol kesehatan. Untuk dimulainya kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada Satrio untuk memimpin doa. Pada Satrio, Bapak persilakan. Oke, sebelum kita memulai latihan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Satrio yang telah memimpin doa pada pembukaan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Sebentar saya akan share dulu lagu Indonesia Rayanya. Oke, terima kasih semuanya dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya itu. Mudah-mudahan untuk membangkitkan kita rasa cinta kita terhadap negara ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua menjadi generasi yang terbaik buat negara ini. Baik, hari ini Bapak sudah kirim link absennya di grup WhatsApp pelajaran persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Jadi anak-anak semua nanti tolong diisi absennya. Karena absen itu adalah merupakan tolak ukur Bapak untuk melakukan penilaian selain dari pada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk itu, ini kelompok kita ada 9 orang ya. 9 orang, Bapak bagi saja kelompoknya, 2 kelompok saja dalam pembelajaran ini. Bapak akan tunjuk langsung, kelompok 1 itu Risti. Nanti Risti tolong undang teman-temannya untuk membuat satu kelompok pembelajaran di grup di grup WhatsApp-nya. Kemudian kelompok 2 Dewi. Siap Dewi ya? Dewi buka mikrofonnya biar dengar suaranya. Tolong suaranya. Iya, Pak. Nah, Dewi nanti undang teman-temannya ya buat kelompok pembelajaran di grup WhatsApp-nya. Kelompok 2 ya.
Rizkiana, Ya, Pak. Rizkiana kelompok 1 Ya, diundang Pak. teman-teman untuk membuat grup pembelajaran. Siap ya? Ya. Siap. Nah, oke. Paham ya? Paham. Ya. Kemudian nanti ada LKPD, nanti LKPD itu nanti Bapak kirim ke grup yang sudah kalian bentuk, nanti undang juga Bapak di situ. Jadi untuk pembelajaran semester ini, semester ganjil, ini ada beberapa tadi yang harus kita selesaikan. Pertama itu teknik pemancangan, yang kedua adalah teknik penanaman, kemudian yang ketiga adalah teknik penanaman tanaman penutup tanah. Jadi hari ini pembelajaran pertama kali untuk semester ganjil di kelas 12. Paham ya? Baik, kita akan masuk pembelajaran hari ini mengenai teknik pemancangan. Sebelumnya Bapak izin dulu untuk men-share daripada PowerPoint-nya. Tunggu sebentar. Oke, pelajaran kita hari ini adalah persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Dengan model pembelajaran yaitu PBL. PBL adalah tentang pelajaran tentang berbasis masalah ya. Jadi anak-anak semua nanti kita dalam kelompok belajarnya secara diskusi gitu. Ada beberapa kompetensi yang kita harus selesaikan pada pelajaran ini, yaitu adalah menerapkan teknik pengajaran dan melaksanakan teknik pengajaran. Bapak ulangnya adalah yang kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menerapkan teknik pengajaran. Kompetensi dasar keterampilan adalah melaksanakan teknik mengajar. Lakukan pengajaran pada penanaman tanaman perkebunan. Kemudian indikatornya adalah indikator pengetahuan menghitung kebutuhan ajar tanaman perkebunan, kelapa sawit pada lahan datar. Kemudian indikator keterampilan adalah melakukan teknik pengajaran tanaman perkebunan kelapa sawit pada lahan datar. Tujuan pembelajaran yang sangat penting, ini yang harus kita capai pada hari ini. Pertama adalah peserta didik mampu menghitung kebutuhan ajar tanaman perkebunan kelapa sawit pada lahan datar. Kemudian yang untuk keterampilan, peserta didik mampu melakukan pengajaran tanaman perkebunan kelapa sawit pada lahan datar dengan pola segi 3 sama sisi. Kita lanjut manfaat. Jadi manfaatnya pembelajaran ini untuk siswa-siswi semua, setelah belajar dengan pembelajaran persiapan lahan tanaman perkebunan ini, khususnya itu tentang teknik pengajaran, siswa mampu menghitung satuan populasi per hektar pada tanam kelapa sawit dan dapat mempraktekkan pengajaran dengan pola segitiga sama sisi. Jadi artinya anak-anak semua dapat mempunyai keahlian menghitung populasi tanaman per hektarnya dan kemudian dapat melakukan praktek pengajaran. Itu manfaatnya, mungkin ini bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau membantu orang tua untuk melakukan pengajaran atau penanaman tanam kelapa sawit nantinya di lahan orang tuanya.
Kemudian penilaian. Jadi selama ini walaupun ini pelajaran kita ini bentuknya masih daring, tetap dalam kegiatan Google Meet ini Bapak akan melakukan penilaian, yaitu penilaian sikap, bagaimana sikap dalam diskusi, aktif tidak aktif. Jadi makanya nanti Bapak berharap buat anak-anak semua walaupun sekarang berada di rumah, nanti bisa diskusinya berjalan dengan baik dan bertanya begitu. Apa yang kurang paham dalam kegiatan diskusi nanti. Kemudian mengenai pengetahuan dan keterampilan. Nanti di keterampilan Bapak akan nilai di prakteknya. Selanjutnya, pola pengajaran penanaman tanaman kelapa sawit, yaitu ada 2 pola, nanti kita belajar di sini. Pola segitiga sama sisi, kemudian pola segi 4 sama sisi. Gitu. Ini ada rumus tentang menghitung populasi tanaman per hektar dengan pola segitiga sama sisi. Nanti bahan ini sebetulnya sudah Bapak kirim ke grup pembelajaran alat persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Anak-anak cukup bisa melihat di sana, membaca dan mempelajarinya. Kemudian ada rumus yang kedua. Itu kebutuhan ajar per hektar dengan pola segi 4 sama sisi. Itu luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Nanti yang kurang jelas nanti kita diskusikan. Ini ada gambar teknik pengajian atau pemancangan. Jadi nanti kalau kita praktek dengan pola segitiga sama sisi, beginilah kira-kira gambarnya yang nanti kita tampilkan. Jadi hari ini nanti kita coba untuk, walaupun tidak pengajian, melakukan pemancangan, atau pengajian kita nanti coba untuk praktek penyusunan polybag di pembibitan my nursery. Jadi prinsipnya hampir sama, tapi dengan kalau menyusun polybag itu dengan lahan yang kecil, tapi kalau untuk di perkebunan yang sesungguhnya itu jarak tanam yang digunakan adalah 9 x 9 x 9 meter. Tapi di pembibitan nanti bisa kita jadi bisa 80 cm diperkecil lagi ukurannya. Nanti kita coba untuk praktek di ruangan atau nanti di tempat penjemuran benih. Baik, anak bapak semua, ini ada gambar 1 dan gambar 2. Kita sekarang masuk di pokok permasalahan. Ada gambar 1 dan gambar 2, coba diamati saja dulu, dilihati, dibandingkan antara perkebunan 1 dan perkebunan 2. Dilihat saja, nanti Bapak akan putar video tentang, ini gambar, kemudian nanti ada videonya, tentang cara menanam kelapa sawit, bagaimana bentuk barisan dan susunan di dalam penanaman. Baik, Bapak langsung saja lihatkan videonya.
Oke, tadi sudah diperhatikan gambar 1, gambar 2, kemudian Bapak bantu lagi dengan pengamatan video. Jadi sekarang coba diancang-ancang dulu, ditulis dulu kira-kira apa perbedaan dari gambar dan video. Dari gambar, kedua gambar tersebut ada gambar perkebunan 1 dan gambar perkebunan 2. Kita langsung saja diskusi. Bapak akan munculkan satu pertanyaan selama kegiatan diskusi ini. Apa perbedaan gambar perkebunan 1 dan perkebunan 2? Silakan perkenalkan namanya, cium tangan Satrio. Silakan Satrio untuk menjelaskan daripada gambar atau video yang ditampilkan tadi. Silakan Satrio. Mikrofonnya tolong dibuka Satrio. Halo. Assalamualaikum Satrio. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Setelah saya mengamati gambar, pada gambar 1, perkebunan kelapa sawit ditanam dengan jarak yang dekat dan kurang teratur dengan kanopi atau pelepah daun saling menutupi. Pada gambar kedua, tanaman kelapa sawit ditanam secara teratur dan kanopi atau pelepah tidak saling menutupi. Terima kasih. Terima kasih pada Satrio. Mungkin sebelum belajar pemancang ini mungkin sudah membaca-baca buku sehingga yang dijelaskan tepat sekali dan sangat paten sekali menganalisa gambar dan videonya. Sangat betul sekali adalah gambar 1 yaitu tidak beraturan, gambar 2 dengan cara menanam sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam ilmu pertanian. Untuk itu kepada anak-anak semua boleh bertanya atau menanggapi. Silakan. Yang lain langsung Bapak nilai di sini ya. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Nur Lutfi Aziza, tapi orang yang muncul Saya Muhammad laki-laki. Akbar Pak, pakai HP ibu saya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aidil, nama asli Aidil ya. Silakan kepada Aidil untuk bertanya atau menanggapi dari penjelasan Satrio. Iya Pak. Silakan. Pak. M. Ya, Aidil. saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika tanaman kelapa sawit ditanam secara rapat dan pelepahnya saling menutupi? Terima Ya, kasih Pak. pertanyaan cukup bagus. Tadi sudah dijelaskan sama Satrio juga. Nah, kemudian bertanya, kenapa kalau seandainya ditanam rapat dan pelepah saling menutupi? Ada yang lain? Silakan dijawab. Nih, satu lagi nih, Pepianti. Namanya yang di sini muncul Pepi. Ini handphone siapa nih? Handphone ibunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dan teman-teman karena saya memakai HP kakak saya dikarenakan HP saya kemarin semalam habis baterai. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Aidil. Sebelumnya pertanyaan cukup bagus. Jadi pertanyaan dari Aidil tadi, apa yang akan terjadi jika tanaman kelapa sawit ditanam secara rapat dan pelepahnya saling menutupi? Menurut saya, produksi kelapa sawit tidak akan optimal karena tanaman kurang merata, mendapatkan sinar matahari, dan terjadinya persaingan dalam mendapatkan air dan unsur hara. Nah, itu saja jawaban dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan khususnya untuk teman saya Aidil. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aidil yang sudah menjawab. Ada yang lain anak-anak Bapak yang bisa menambahkan?
Kalau tidak ada, cukup benar sekali yang disampaikan oleh Simboy ya. Nah, Simboy, karena Bapak di sini lihat Pepi, tapi yang berbicara Simboy. Oke, terima kasih Simboy. Ya, benar sekali yang dijawab sama Simboy. Jadi hari ini kita belajar teknik pengajiran atau pemancangan, sehingga dengan teknik pengajiran pemancangan ini bisa mengatur jarak dalam baris tanaman maupun jarak antar baris tanaman. Sehingga betul yang dijelaskan sama Satrio tadi, supaya tidak terjadinya tumpang tindih antara pelepah satu dan pelepah tanaman yang lainnya, sehingga nanti bisa mengakibatkan terjadinya persaingan, baik itu persaingan dalam penyerapan unsur hara maupun penyerapan sinar matahari, dan juga dalam penyerapan air bagi tanaman. Jadi Bapak rasa anak-anak Bapak semua sudah paham apa tujuan daripada kita melakukan pembelajaran tentang teknik pengajaran ini berkaitan dengan produksi tanaman. Untuk itu, nanti anak-anak Bapak semua, LKPD yang Bapak kirim ke grup WhatsApp mungkin bisa dikerjakan, langsung saja dikerjakan nanti. Di sana dipelajari ada petunjuk LKPD yang jelas. Kita menghitung tentang populasi per hektarnya, baik itu dengan menggunakan pola segitiga sama sisi maupun pola segi 4 sama sisi. Untuk itu nanti bisa semuanya berdiskusi dalam kelompok. Karena tadi sudah kita bentuk kelompok di grup WhatsApp masing-masing ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian setelah ini kita berdiskusi, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti bisa dipresentasikan. Untuk itu, setelah itu nanti baru kita melakukan praktek. Jadi hari ini kita lakukan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran pengetahuan, menghitung daripada populasi, dan melakukan teknik pemancangan. Walaupun nanti tidak pemancangan, menyusun polybag di polybag my nursery, nanti di lapangan. Untuk itu Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan berdiskusi cara menghitung populasi atau jumlah tanaman per hektar, baik itu dengan menggunakan pola segitiga sama sisi maupun pola segi 4 sama sisi. Terima kasih. Tadi kita sudah di dalam ruangan belajar tentang menghitung pola baik itu segi 3 sama sisi maupun pola segi 4 sama sisi. Karena kita tahu tadi kalau menggunakan segitiga sama sisi, populasinya itu lebih banyak dibandingkan dengan segitiga 4 sama sisi. Di ubin sini saja ada polybag, silakan disusun di sini. Silakan ambil polybagnya. Oke, silakan disusun. Ya, pancang pertama. Silakan disusun ya, betul. Jadi yang dikatakan segitiga sama sisi itu seperti ini. Jadi antara polybag ini dengan ini dan bergabung segitiga sama sisi, di mana yang ini 80 cm, ke sana 80 cm, 80 cm. Jadi kalau ditanam perkebunan itu, ini kita konversikan menjadi 80 cm. Kalau di lapangan itu 9 meter gitu. Jadi ini bisa 9 meter, 9 meter, 9 meter. Jadi antar baris tanamannya, kalau ditanam perkebunan itu 7,79, di sini kita konversi menjadi 69,28 cm. Inilah yang dikatakan jarak tanam segitiga sama sisi, dan juga punya kelebihan karena kalau kita tanam seperti ini populasinya per hektar itu cukup banyak dibandingkan dengan pola segi 4 sama sisi gitu. Yang dikatakan pola segi 4 sama sisi seperti ini. Beginilah kira-kira di 4 ya kan, kalau ini segi 3. Nah, kekurangannya adalah kalau seperti ini populasi per hektar itu jumlahnya sedikit, dan kemungkinan besar kanopi ini sama kanopi tanaman yang sebelah sini akan tumpang tindih. Itu yang dikatakan tadi Satrio jelaskan di dalam diskusi, akan terjadi kompetisi dalam penyerapan unsur hara, matahari, sinar matahari maksudnya, dan air. Demikian, terima kasih. Sudah paham ya?
Berapa? Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Silakan untuk ditampilkan hasil diskusinya. Kristiana, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai menghitung populasi atau jumlah tanaman kelapa sawit dengan pola segitiga sama sisi dan segi 4 sama sisi. Untuk soal pertama, dengan menentukan luas lahan 1 hektar atau 10.000 meter persegi dengan jarak tanam 9 kali 9 kali 9 meter dengan pola tanam segitiga sama sisi. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita akan menggunakan rumus SPH atau satuan populasi tanaman per hektar, sama dengan luas lahan per jarak tanam. Dari rumus tersebut kita akan mendapatkan hasil yaitu 143 ajir atau jumlah tanaman per hektar. Untuk soal yang kedua, dengan menentukan luas lahan 1 hektar atau 10.000 meter persegi dengan jarak tanam 9 kali 9 meter dengan pola tanam segi 4 sama sisi. Yang ditanya yaitu berapa jumlah ajir tanaman yang dibutuhkan. Kita masih sama menggunakan rumus yang pertama yaitu SPH sama dengan luas lahan per jarak tanam. Dari rumus tersebut kita akan mendapatkan hasil yaitu 123 pancang atau ajir atau jumlah tanaman per hektar. Baik, itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kristiana yang sudah mepresentasikan. Saya rasa sudah sesuai dengan rumus dan hasilnya. Sekarang boleh kita berdiskusi, silakan bertanya. Mungkin nanti bisa menjawab daripada kelompok yang lain. Silakan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Putri, silakan Putri. Putri, namanya Putri Salju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya. Apa perbedaan menggunakan pola penanam segitiga sama sisi dengan pola segi 4 sama sisi? Coba diulangi biar kita paham semua. Putri Salju, diulang. Apa perbedaan menggunakan pola penanam segitiga sama sisi dan pola segi 4 sama sisi? Ya, terima kasih Bapak rasa cukup jelas. Bapak ulangi lagi ya, apa perbedaan dengan menanam pola segitiga sama sisi dan pola segi 4 sama sisi. Silakan yang lain. Boleh? Pertanyaan cukup bagus. Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangannya. Oke, pintar-pintar anak Bapak nih. Sisi Nur Fasila, silakan Sisi. Buka mikrofonnya kalau mau ngomong ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy. Apa perbedaan menggunakan pola penanaman segitiga sama sisi dengan pola segi 4 sama sisi? Jawabannya, apabila menggunakan pola penanaman dengan pola segitiga sama sisi dengan jarak tanam 9 kali 9 kali 9 meter, jumlah tanaman yang didapat adalah 143 batang tanaman per hektarnya. Sementara apabila dengan menggunakan pola segi 4 dengan jarak tanam 9 kali 9 meter, jumlah tanaman yang didapat adalah 123 batang untuk per hektarnya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih jawabannya. Bapak rasa sudah cukup benar. Perbedaannya itu antara pola segitiga sama sisi dengan pola segitiga sama segi empat maksudnya. Jadi populasi yang diperoleh yang paling banyak itu adalah segitiga sama sisi. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya atau menambahkan. Kalau tidak ada, kita langsung saja membacakan hasil diskusi kita pada hari ini. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk membacakan hasil diskusi kita. Silakan. Tadi kelompok 2 dipimpin oleh Dewi Rahman Dayanti. Dewi. Silakan, Dewi sudah muncul. Oke. Suaranya Dewi tolong dibuka ya. Nah, bentar. Yuk, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran pengajian atau pemancangan dan menghitung populasi tanaman per hektar atau SPH pada lahan datar, dapat kami simpulkan: 1. Tanaman kelapa sawit yang ditanam dengan pola segitiga sama sisi, jumlah tanaman per hektar 143 tanaman. 2. Tanaman kelapa sawit apabila ditanam dengan menggunakan pola segi 4 sama sisi, jumlah tanaman per hektar 123 tanaman. 3. Dengan kedua pola tersebut, yang paling banyak jumlah tanaman per hektarnya adalah dengan menggunakan pola segitiga sama sisi, yaitu terdapat selisih jumlah tanaman 20 batang tanaman kelapa sawit per hektarnya bila dibandingkan dengan penanaman menggunakan pola segi 4 sama sisi. 4. Dengan menggunakan pola segitiga sama sisi, sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit karena tanaman memiliki tanjuknya melingkar apabila dilihat dari atas, sehingga daun tanaman kelapa sawit tidak tumpang tindih. 5. Apabila penanaman tanaman kelapa sawit dengan pola tanam segi 4 sama sisi, maka tajuk tanaman akan tumpang tinggi. Sekian hasil kesimpulan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus kesimpulan, sebetulnya Bapak tidak perlu tambahkan lagi. Cukup rinci karena tadi dengan segitiga sama sisi populasi lebih banyak, segi 4 sama sisi jumlahnya kecil, itu selisihnya 20 batang per hektar. Jadi siswa-siswi semua paham artinya dengan menggunakan pola segitiga sama sisi, itu kita sudah, kalau kita bandingkan dengan tanaman dengan menggunakan pola segitiga sama segi 4, itu 20 batang selisihnya ya kan. Kalau sempat itu 20 batang, kalau kira-kira BJR-nya itu 20 kilo, sudah kehilangan 400 kilogram per hektarnya. Jadi Bapak rasa cukup tepat sekali kita menggunakan dengan menanam pola segitiga sama sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, benar yang dikatakan, kalau seandainya tanam kelapa sawit ini, kalau kita tanam dengan tidak teratur, atau mengakibatkan tumbang tindihnya pelepah, sehingga akan terjadinya, pertama adalah kompetisi dalam atau perebutan sinar matahari, terjadi persaingan. Bukan itu saja, akan tetapi terjadi juga persaingan dalam penyerapan unsur hara dan air. Itu yang sangat penting sekali. Maka daripada itu, di dalam penanaman kelapa sawit harus menerapkan pola penanaman segitiga sama sisi. Jadi Bapak rasa cukup jelas kesimpulannya. Untuk itu kepada anak semua, besok kita hari ini belajar tentang teknik
pemancangan lahan datar. Untuk minggu yang akan datang, Bapak mau belajar di sekarang, tolong cari literatur atau nanti baca literatur yang sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp. Karena kita besok di minggu yang akan datang, kita akan belajar cara pengajiran, pemancangan lahan ya, lahan miring. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu, Bapak minta kepada Simboy untuk menutup pembelajaran ini dengan memimpin doa. Silakan kepada Simboy. Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak Bapak semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.